Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan materi yang sebelumnya pernah kita sampaikan mengenai ciri-ciri gangguan jin. Bagi Anda yang sudah menyimak video sebelumnya, mungkin ini sebagai lanjutan. Bagi Anda yang belum menyimak video sebelumnya, Anda bisa lihat di channel YouTube ini video yang judulnya ciri-ciri gangguan jin bagian yang pertama atau part yang pertama. Atau Anda bisa klik linknya di sini, diklik, silakan ditonton ulang. Semoga bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Pada kesempatan ini mungkin kita akan sedikit menambahkan yang ketinggalan dari pembahasan kemarin, karena mengingat waktu kemarin jadi tidak tersampaikan semua tentang ciri-ciri gangguan jin pada diri seseorang. Sebelum kita sampaikan tambahannya, saya akan ulas lagi secara singkat dari pembahasan yang kemarin tentang ciri-ciri gangguan jin. Jadi ciri-ciri gangguan bangsa jin pada diri seseorang itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada yang sifatnya eksternal dari luar dan ada yang sifatnya internal dari dirinya sendiri. Yang dari luar itu bisa berupa kiriman sihir atau guna-guna, atau yang dikenal di masyarakat itu santet, dengan berbagai macam namanya. Tiap-tiap daerah mungkin berbeda namanya. Intinya ada seseorang yang menzolimi kita dengan cara yang halus ya, dengan cara pergi ke dukun dengan menggunakan ilmu-ilmu tertentu, mantra-mantra tertentu, menyihir target dengan tujuan yang berbagai macam. Ada tujuannya untuk mematikan usaha, ada yang tujuannya untuk menghambat jodoh, ada tujuannya untuk membuat sakit, bahkan untuk membunuh sekalipun. Jadi ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, yang pertama itu sering mengalami sakit pada bagian kepala, dan itu sudah dicek secara medis, bahkan hasilnya normal, tapi tetap aja sakit di area kepala ya. Sakitnya bisa berupa penyakit yang kronis yang berlangsung lama maupun yang sifatnya akut yang tiba-tiba. Yang kedua, dia akan mengalami emosi yang tidak stabil ataupun kelabilan pada masalah emosional. Jadi sering marah, cepat emosi, temperamen, dan sebaliknya. Cepat sedih, cepat putus asa, cepat menangis, dan cepat merasa stres. Ini salah satu ciri juga dari gangguan jin tersebut. Jadi dari segi fisik, sakit kepala, emosi yang labil, sering merasa berat di pundak, pandangan matanya buram, kabur, dia cenderung untuk menarik diri dari sosial, lebih suka menyendiri. Kemudian dia akan mengalami yang namanya mimpi buruk, dan mimpi buruk ini sering berulang, bukan sekali-sekali tapi selalu berulang-ulang, bahkan ada yang sampai setiap malamnya. Mimpi apa itu? Mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi melihat kotoran manusia, melihat WC, mohon maaf, melihat jamban, melihat sesuatu yang najis, yang kotor-kotor di dalam mimpinya, melihat darah, melihat kotoran manusia. Kemudian dia akan mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Dia sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, atau dia melihat dirinya meninggal. Jadi mimpinya itu bertema kematian, melihat kuburan, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bawaannya juga sedih, pilu, putus asa, ada bisikan untuk mengakhiri hidup,
Kemudian dia merasa dunia ini sempit, tidak ada harapan gitu ya. Jadi orangnya menjadi pesimis dari segi psikologisnya. Kemudian dia juga akan sering bermimpi air. Yang pertama air, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi air yang besar, air bah masuk ke rumahnya, air kotor masuk ke rumahnya, melihat tsunami, melihat air bah. Dia juga akan sering bermimpi yang berhubungan dengan binatang buas, binatang berbisa, melihat ular, melihat harimau, babi, lipan, kalajengking, dan sebagainya, serangga gitu ya, di dalam mimpinya. Kemudian dia juga akan sering ketindihan atau rep-repan gitu ya, mimpi diperkosa, mimpi berhubungan badan baik dengan orang yang tidak dikenal maupun dengan orang yang dikenal. Kemudian dia juga biasanya akan mengalami halusinasi ya, mendengar, melihat, mungkin orang lain tidak lihat, dia mendengar sesuatu, mungkin orang lain tidak mendengar seseorang memanggil namanya, mendengar suara-suara. Kemudian dia mencium bau-bauan tertentu, mencium bau kembang, mencium bau kemenyan, mencium bau yang tidak sedap, padahal mungkin orang lain tidak merasakannya. Ini ciri-ciri gangguan jin. Kita belum bahas ini ciri-ciri gangguan jin ini apakah dari sihir atau dari jin keturunan atau dari jin yang mencintai. Kita belum sampai ke situ ya. Kita baru membahas masalah ciri-cirinya saja. Ini review dari video yang kemarin. Mungkin ada tambahan sedikit. Kemudian selain yang saya sebutkan tadi, dari segi psikologis, dari segi fisik, sering mengalami sakit, sudah dicek ke dokter, normal semuanya, sudah di EKG jantungnya normal, kolesterolnya normal, asam urat, gula darahnya normal, tidak ada masalah, tapi dia tetap merasakan sakit, lemas, tidak bertenaga, tidak bersemangat. Itu di segi fisik ya. Kemudian tambahannya yang belum kita sampaikan kemarin, ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan jin itu dia akan mengalami susah tidur, insomnia, susah tidur malam. Kemudian dia akan sifatnya pelupa, sering lupa. Mungkin dia menaruh sesuatu barang pada satu tempat, lupa dan sering berulang. Lupa rakaat sholat, lupa menaruh barang pada satu tempat, kemudian lupa. Kemudian dia akan mengalami yang namanya terhambat dalam sisi perjodohan. Jadi sulit untuk mendapatkan jodoh. Bisa jadi orang yang suka sama dia tidak suka, kemudian dia yang suka orang yang tidak mau. Bahkan kalau yang sudah berkeluarga biasanya dia akan dihambat dalam masalah mendapatkan keturunan. Sering keguguran, kemudian timbul berbagai macam penyakit. Penyakitnya itu silih berganti gitu ya. Kalau dari sisi usahanya tiba-tiba sepi, tanpa ada sebab alasan yang jelas, tanpa ada penyebab yang alami dan wajar, tiba-tiba sepi, bahkan gulung tikar, bangkrut. Itu yang biasanya sihir yang diberi tanah kuburan gitu ya, untuk menghancurkan usaha lawan bisnis ataupun orang yang ditargetkan. Kemudian ciri-ciri yang lainnya, selain dari susah keturunan, susah jodoh, dia akan tenaganya lemas biasanya ya, lemas, tidak bertenaga, tidak bergairah, banyak tidur, atau sebaliknya nggak bisa tidur, sakit di tulang belikat, ada rasa sakit di ulu hati, kadang-kadang dia berkolaborasi dengan asam lambung. Dia kadang berkolaborasi juga dengan penyakit yang sifatnya medis. Ada sakit di dada, rasa tertekan ya, sesak nafas. Kemudian ciri-ciri yang lain dia yang sifatnya mungkin bawaan ya, itu indigo. Anak-anak mungkin seseorang
siapapun juga yang punya kemampuan sixth sense. Mimpinya sering jadi kenyataan. Apa yang dimimpikan besoknya terjadi. Dia mengalami deja vu, merasa sesuatu kejadian itu sudah pernah dialami sebelumnya. Dia mungkin datang pada satu tempat, kemudian dia merasa saya pernah ke sini sebelumnya, padahal belum pernah. Nah, ini fenomena yang sering dikenal dengan nama deja vu ya. Atau apa yang dimimpikannya itu terwujud, terjadi, bahkan persis seperti dalam mimpinya. Ini kemampuan-kemampuan indigo, sering dikatakan indigo. Ini termasuk gangguan jin juga. Bisa jadi jin dari keturunan, khodam dari nasab leluhur, bisa jadi memang sebuah keilmuan yang dipelajari, yang diundang, jin yang diundang. Kemudian dia, anak-anak indigo ini biasanya dia bisa meramal, bisa mengetahui apa yang terjadi, bisa mengetahui barang yang hilang, bisa mengobati seseorang tanpa, padahal sebelumnya dia nggak pernah belajar pengobatan. Dia bisa bela diri padahal sebenarnya tidak pernah belajar silat, tidak pernah belajar bela diri. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus, baik itu secara nyata maupun secara sekilas gitu ya, mendengar, melihat, sensitif gitu. Jadi itu sebagai tambahan dari pembahasan kita yang kemarin. Satu lagi, dia juga ini ya, susah untuk beribadah, berat untuk membaca Quran, untuk sholat itu sangat berat sekali. Ada rasa malas yang sangat luar biasa untuk beribadah. Meskipun keinginan untuk beribadah itu besar, tapi ketika mau melakukan itu ada saja penghalang. Ingin sholat tapi akhirnya nggak jadi, ingin sholat di masjid berjemaah akhirnya nggak jadi, ditunda-tunda, ada yang menghalangi gitu ya, semacam ada yang berusaha menghalangi itu. Jadi sebenarnya banyak lagi ciri-ciri yang lain, mungkin secara detail itu masih banyak lagi ya. Ini secara garis besar, gangguan jin itu bisa berupa gangguan pada fisik, pada badan, menimbulkan penyakit yang telah diobati secara kedokteran tidak sembuh, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, ataupun yang menyerang dalam sisi psikologis ya, psikologis. Orangnya jadi penyendiri, pendiam, putus asa, sering buruk sangka dengan orang, cemas tanpa alasan yang jelas, paranoid, ketakutan yang tidak jelas, gelisah. Juga berdampak gangguan jin ini dalam kehidupan rumah tangga. Terjadi percekcokan suami istri, perceraian, broken home, tidak harmonis dengan keluarga, dengan anak istri tidak harmonis, anaknya nakal, bandel, nggak bisa diatur, kemudian usahanya sering gagal, apa yang diusahakan sering sial, gagal terus gitu, tidak pernah sukses. Usaha ini jatuh lagi, tukar lagi yang ini, nggak juga berhasil. Jadi kayak apes gitu ya, kayak dihambat, kayak kehidupannya itu seperti stagnan gitu, seperti ada yang menghambat, ada ikatan. Baik, mungkin itu aja penjelasan tambahan dari yang kemarin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa ikuti video-video selanjutnya. Kita akan membahas secara detail gangguan jin itu datang dari mana saja. Kalau sekarang kita baru membahas ciri-cirinya saja ya, ciri-ciri kalau orang itu terkena. Tapi kita tidak tahu dia ini kena gangguan jin karena sihir, atau karena keturunan, atau karena ada jin yang mencintainya. Ya, kalau jin yang mencintai ini ciri khasnya dia sering mimpi berhubungan badan. Di dalam mimpinya dia bermimpi dibawa kepada suatu tempat yang indah gitu ya. Kadang orangnya jelas kelihatan, kadang tidak jelas. Kadang seperti orang yang dikenal, kadang seperti tidak dikenal. Kemudian sering diajak dalam mimpi itu berhubungan badan, bahkan diperkosa. Biasanya dia sulit untuk mendapatkan lawan jenis, seperti tidak kehilangan gairah gitu ya, kehilangan keinginan untuk berkeluarga, atau kalau dia sudah berkeluarga dia jadi dingin dengan suaminya, dengan pasangannya, dengan istrinya. Ada juga gangguan jin yang sifatnya sihir itu untuk membuat seorang suami itu tidak bisa menjima istrinya, tidak bisa untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Itu juga ada, itu jenis gangguan jin yang berupa sihir. Sihir ini juga banyak pembagiannya ya.
seperti sihir perceraian, sihir tafrik, sihir marit untuk membuat sakit, sihir untuk mematikan usaha, sihir ikatan. Nah, ada pembagian-pembagiannya. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan kita kupas, akan kita bahas, dan kita berikan solusi. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari gangguan jin, diri kita sendiri, keluarga kita, dan bagaimana cara melindungi, membentengi. Apa saja harus dilakukan, ayat apa saja yang harus dibaca, zikir apa saja yang harus dibaca, dan zikir apa saja yang harus dihindari. Jadi tidak semua zikir itu mesti diamalkan, karena zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak berasal dari petunjuk Nabi, itu bahkan bisa mengundang mangsa jin untuk datang ke dalam tubuh seseorang. Jadi harus hati-hati, harus kita betul-betul meneliti dulu sebelum beramal, wajib berilmu dulu ya. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, itu juga nanti akan sia-sia. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberi wawasan tambahan bagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Mungkin yang saat ini sedang dirundung kegalauan, sedang depresi, stres, putus asa, sakit nggak kunjung sembuh, usaha apapun yang dilakukan selalu apes terus, pikirannya mungkin merasa sangat berat bebannya ya, atau mungkin ada yang sedang mendapat ujian sihir, dizolimi oleh seseorang tapi masih belum mendapat solusi bagaimana cara lepas darinya, sehingga dia tersiksa terus lahir dan batin. Insya Allah ini bisa nanti kita ruqyah. Anda bisa mengikuti program di channel ini, ruqyah live streaming akan kita lakukan mungkin tidak lama lagi. Anda juga bisa berkonsultasi, nanti di nomor saya bisa dilihat di deskripsi ya. Kemudian nanti kita juga akan rekomendasikan tempat-tempat ruqyah syariah yang ada di seluruh penjuru Indonesia yang bisa Anda jangkau. Kita akan rekomendasikan alamat-alamatnya yang bisa Anda datangi supaya tidak salah langkah gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau ada kira-kira yang mau ditanyakan, silakan komentar ya. Silakan tuliskan pertanyaan Anda yang jelas di komentar. Insya Allah akan kita jawab, kita bantu. Dan jangan lupa nanti tolong video ini Anda bagikan dengan yang lain. Mungkin ada yang membutuhkan pencerahan, silakan di-share dan di komentar juga. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas secara detail mengenai jenis-jenis gangguan jin, jenis-jenis sihir, jenis-jenis gangguan jin yang sifatnya dari keturunan, juga jin yang datang karena diundang melalui ritual, jimat, pernah pergi ke paranormal orang pintar, sehingga jinnya akhirnya masuk ke dalam badannya, tidak bisa keluar, tidak ingin keluar. Dan juga jenis gangguan dicintai oleh jin, beserta ciri-cirinya dan solusinya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah SWT, bisa menambah amal, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat mungkin, dan mempunyai kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan itu murni dari diri pribadi. Saya pribadi yang dhaif, yang fakir ilmu, yang lemah, dan saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Abu Khalid Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.